Selamat datang kembali di channel Wicak Miftah. Hari ini kita mau berkunjung ke rumah satu lantai yang di dalamnya ada kebun pangannya. Ya udah deh, ini dari luar aja udah menarik perhatian. Kita langsung ketemu sama ownernya. Hai, perkenalkan aku Ningrum, seorang ibu rumah tangga. Selamat datang di Rayana House. Assalamualaikum Mbak Ningrum. Waalaikumsalam, Mas. Apa kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Kita terima kasih ya Mbak ya udah boleh datang ke sini. Iya, terima kasih juga sudah main. Boleh datang ke sini, kita mau menggerebek rumahnya Mbak Ningrum nih. Mbak, ini sebelum kita bahas tentang rumahnya, aku boleh tahu dulu nggak luas tanahnya berapa, luas bangunan berapa? Luas tanahnya itu di 550 meter ya Mas. Terus luas bangunannya 280 meteran. Oke, Mbak, ini dari depan, ini rumahnya lebar sekali. Lebarnya berapa ini? Iya, ini di 23 meteran Mas panjang depannya. Oke, dan kulihat ada dua pagar ya Mbak, sebelah sini sama sana? Iya, jadi sana tuh difungsikan yaitu untuk parkir kalau ada keluarga dateng, nginep, kan jadinya enak ya, nggak ganggu jalan ya. Jadi bisa masuknya ke situ ya? Iya, betul. Oke, terus yang bagian tengahnya sini adalah dinding aja ya Mbak ya? Dinding aja. Dinding yang cukup tinggi nih, tapi kelihatan ada satu pohon tuh yang mencuri perhatian tuh, pohon liang liu ya Mbak ya? Iya, janda merana katanya. Janda merana. Bah, bener sih sebutan lainnya tuh. Iya. Terus kalau emang dari luar sekilas ya udah terlihat rumahnya lebar sekali dan gentengnya juga cukup tinggi ya Mbak ya kesana Iya, ya? pakai bitumen. Pakai bitumen semua. Oke, dan ini pagernya nih Mbak, aku mau tanya dulu, ini pakai apa nih? Pakai lisplang ya? Oke, lisplang yang GRC bahannya ya? sama kayak itu tuh Mas. Oh, oke. Sama kan? Makanya warnanya juga dibikin mirip juga kah? Iya, sama. Oh, emang sama ya? Ini pas ketika sampai sini ternyata ada pintu lagi menuju garasi ya Mbak ya? Iya, garasi. Oke, kalau dilihat dari lebarnya kayaknya cukup buat 2 mobil juga ya Mbak? Iya, cukup 2 mobil sama motor sih cukup. Cuman kan baru ada 1 ya mobilnya. Iya. Ini pas sekilas aku masuk, kayaknya aku melihat banyak sekali menggunakan material-material yang emang natural dari alam ya Mbak. Seperti Iya. ini ada batu alam ya. Batu dipakai di curi, sini. namanya batu curi. Oh, batu curi. Biar dapat look itemnya, tapi warna batu aslinya. Kalau andesit kan lebih biru ya Mas ya. Iya. Harus di coating kalau mau gelap. Jadi ini pakai batu curi aja biar hitam-hitam gitu sih. Ini tapi tetap di coating juga ya Mbak ini ya? Iya, coating dop. Tapi emang warnanya emang lebih hitam sih Iya, daripada lebih gelap. andesit. Kalau andesit kan ini ya. Ya, yang di agak bawah ini ya. kebiruan. Nggak bisa yang segelap itu kan. Oke, dan emang padu padan warnanya dominasi ada putih, hitam, dan Iya, kayu ya kayu. Mbak ya? Dari luar ya? Betul. Apakah nanti sampai dalam akan sama? Nanti kita lihat aja ya Mbak Kita ya? lihat bareng-bareng. Oke, nah Boleh. sampai depan sini area terasnya juga cukup luas. Karena emang mengingat luas tanahnya juga luas ya Mbak ya? Ini dijadiin apa aja ceritanya nih Mbak? Ini akses masuk aja. Terus ada taman kecil, ada tempat sampah. Terus di sini ada prasasti, ada prasasti. Prasasti? Kenang-kenangan tuh Mas, tuh kita ngecap Oh gitu. jari. Oh tuh Tapi teman-teman ya, tuh. Agak berjamur dia, kotor. Oh jadi Tapi ini iya, ada prasasti, kenang-kenangan aja. ini ketika dibangun udah selesai atau pas baru mau bangun Mbak? Pas udah selesai kita pindah ke sini, terus cap jari, cap tangan. Tap tangan, banding room, suami sama anak-anak ya? Iya, betul. Oke. Terus kalau kuliah juga emang jadi area taman ini juga penghubung ya Mbak ya antara pintu masuk sana. Ke pintu masuk kedua. masuk Iya, sini. bener. Oh, makanya dibikin ada ini ya jalan setapaknya Iya, dari jalan batu-batu ini setapak. ya. Cuma sebenarnya kita tuh jarang kesini sih, Mas. Oh gitu. Kita Iya. lewat sini dulu guys. Oh. Iya tuh. Dan- Agak silau. Dan ini ternyata memang cukup satu mobil, Di tapi dalam masih. cukup 1 mobil. Jadi kita bisa 2 mobil. Parkir di sana sama di sini. Jadi enak sih aksesnya, bisa dari mana aja. Tapi masuk ke dalam rumah juga bisa lewat sini kan ya Mbak ya berarti Bisa. ya? Oke.
Nah, sebelum kita lanjut masuk ke dalam ya Mbak, bahas bagian teras, berarti ini rumah didesain pakai arsitek kah? Iya, pakai arsitek. Boleh di-mention Mbak arsiteknya? Namanya Akusata, arsitek Akusata. Dari sini kah atau dari mana tuh Mbak? Dari Bali. Oh, dari Bali. Oh, karena suamiku kan dari Bali ya, kampungnya di Bali. Nanti ketika teman-teman masuk ke dalam rumahnya tuh berasa vibes ala villa di Bali ya Mbak? Iya. Ya? Nah, Di sini. kita udah sampai sini, yang sini kita bahas dulu ya Mbak. Boleh. Oke. Nah, ternyata pas aku perhatiin, ini kan area menuju pintu masuknya ya Mbak ya? Betul. Dari keseluruhan bangunan ternyata yang bagian sini yang dibikin ada Trapesium trapesiumnya ya, ya. Mbak? Iya, Ya? bentuk trapesium. Emang request dari Mbak atau gimana? Enggak, ini pure idenya dari arsiteknya. Kayaknya biar nggak terlalu polos, cuma Iya, lurus-lurus saja ya. Berbeda. Dan terus sebelum masuk, pintu masuknya di sini, ternyata aku juga melihat ini ada 2 kolom ya Mbak ya, untuk strukturnya dari atapnya ya. Menarik karena dipadu-padan pakai kamprot nih ya Mbak ya. Iya, pakai kamprot karena kan ini ada lampu sebenarnya untuk menutupin aib ya. Dia tuh kalau dinyalain lampunya Mas bergelombang. Oh, tadinya yang kolomnya ini nggak yang Iya, lurus tadinya rapi banget gitu ya. Kalau dilihat mata sih rapi ya, ternyata dilihat lampu kan beda. Iya, benar Iya, lampu setuju. kan ini ya. Dia bisa menunjukkan lekukan-lekukan Iya, kecil aja lebih kelihatan. kelihatan ketika ada cahaya dari lampu. Iya. Oke. Dan ini juga bagian dindingnya ternyata ada kombinasi juga, yang sini pakai kayu ya Mbak ya? Kayu bengkirai. Kayu bengkirai. Tuh teman-teman. Kisi-kisi. Ini kayu bengkirai, ada kacanya. Iya, jaraknya 5 cm, 5 sentian. Di belakang sini ada apa nih Mbak? Ini tempat buat sholat, Oke. musola. Nanti kita lihat dari dalam, cakep banget. Dan yang sini jendela aja ya Mbak ya? Ya jendela, tadinya mau dikayuin juga tapi kayak takut terlalu rame kan. Oke. Tapi emang tidak dipasangin kusen ya Mbak si jendela ini ya? Full Iya, Kak, dibikin full kaca. kaca aja ya? Tapi keren sih, jadi kesannya tuh clean aja gitu ya? Iya. Oke, nah ini pintu masuknya. Ini pintu utamanya pakai jati. Jatinya dapat hadiah dari orang tua kan. Kebetulan orang tua tuh nanam jati Oke. seumuran sama aku. Jadi katanya waktu aku lahir jatinya ditanam, terus bangun rumah dipotong jatinya, dijadiin kusen sama pintu. Alhamdulillah lumayan hemat. Iya sih. Oh, itu berarti emang dari orang tuanya Mbak Ningrum emang udah disiapin atau nggak sengaja gitu? Kebetulan juga kali ya, karena kan kalau kan orang tua aku tuh di kampung ya Mas ya, ladang gitu loh. Jadi di pinggiran ladangnya ditanemin jati. Terus kebetulan emang umurnya udah siap panen kan jatinya, jadi sekalian dapat bonus keren. Oke, wah. Ya, ini ruang tamu harusnya, Oke, ini ruang seharusnya. tamu. Tapi belum difungsikan, masih kosong 2x3 ya, atau 2x3,5 kayaknya ya. Oke. Ya iya sih, jadi terus pun di sebelah sininya juga dikasih pintu lagi dulu ya. Iya. Biar kalau emang entar udah difungsikan, tamu nggak bisa langsung melihat ke dalam gitu ya Mbak ya. Biar lebih privat kan, lebih privasi. Oke. Boleh kita lanjut ke dalamnya Boleh, Mbak? masuk. Nah, ini ternyata yang pas kulihat, wah. Berasa seperti di villa sekali, dan vibes nyaman dan hangatnya pun langsung kerasa Mbak ketika aku pas masuk. Boleh diceritakan nggak Mbak, ini ruangan apa ceritanya? Ini ruang keluarga tapi langsung gabung sama ruang makan. Jadi kita aktivitas keluarga tuh di sini semuanya langsung connect juga kan sama dapur Mas. Oh ya, sini ya dapurnya ya. Tuh anak-anak juga lagi pada sambil nonton TV nih ya Mbak ya. Iya, udah. Dan ini pun si ruang penggunaan warnanya juga ya udah warna kayu, putih, abu-abu, dan ada item-itemnya dari si kusen ya. Iya, item kusen aluminium kan. Emang permintaan dari awal kah mau tema warnanya seperti ini aja, moodnya gitu? Iya, biar natural kan ya Mas. Jadi kita mau didekornya tuh lebih gampang kan. Ya. Ketika warna-warna natural, emang ketika kita mau masukin warna-warna lain pun lebih aman ya Mbak ya? Aman. Oke, dan ini memang ceilingnya dibikin tinggi mengikuti bentuk atap kah Mbak? Iya, mengikuti bentuk atap. Cuman kalau dari ujungnya ini tingginya 3 meter, dari lantai ke itu 3 meter, terus ngikutin tinggi atap aja ininya. Kerucutnya ya. Dan ini pakai material apa Mbak yang bagian Ini atas kayu ulin, lagi-lagi kayu ulin lagi. Full kayu ulin ya segini Iya, ya? full kayu ulin. Emang kan kebetulan kemarin dapat kayu ulinnya yang bagus, jadi nggak ada sambungan kan? Iya loh, sepanjang-panjang itu tanpa ada sambungan ya? Iya.
Wah, woi lumayan nih ntar bikinnya. Nanti kita akan tanyakan budgetnya di akhir nih. Oh iya, aku lupa belum nanya luas ruangan ini berapa nih Mbak? Yang sininya? Ini kalau panjang ini sih 11 meter. Kalau Oke. kesininya nih 5 meteran kali ya? 5 meteran, oke. Nah, maaf nih Mbak, jadi salah fokusnya ke area tamannya ini yang bener-bener luas sekali. Iya, lumayan untuk menyegarkan mata ya. Ini emang dari awal dirancang untuk ya udah jadi taman aja atau mungkin future plan-nya ada seperti apa tuh Mbak? Emang suamiku pengen halaman belakangnya yang luas. Jadi kalau kita aktivitas tuh nggak kelihatan kan dari depan. Oke. Emang mau jadi halaman aja. Jadi halaman aja yang seluas ini ya. Mungkin kalau anak-anak mau camping juga bisa kali ya Mbak ya di sini ya. Bisa. Tinggal ini pasang tenda aja. Oke, atau mungkin ke depan mau bikin kolam renang masih cukup juga nih ya Iya, Mbak ya. masih cukup. Cuma kan sekarang anak-anaknya masih kecil, takut kejebur kan, bahaya. Jadi ya udah mungkin next plan-nya ya. Dan itu yang tadi aku bilang ya Mbak ya, itu adalah area kebun pangannya. Boleh kita ke situ Mbak? Boleh. Oh, nah ini yang aku lihat di konten Instagramnya Mbak Ningrum nih. Oh ya, Instagramnya apa Mbak? Rayana House. Rayana House, teman-teman bisa follow di situ. Follow ya. Wah, ini gimana ceritanya Mbak? Rencananya ini buat ajir. Harus tahu ajir nggak sih? Aku belum tahu. Lanjaran sayur ya, ajir namanya. Oke. Oh ini ya. Iya, Nanti dia akan merambat gitu ke atas sini. Ini dibantu sama bapak aku. Terus ini mertua yang bikinin yang ini. Waktu mertua kesini, dibikinin, dibeliin. Ya ada cabe. Wah enak banget. Ya ini lagi banyak banget ini cabenya. Boleh ambil. Nah ini dia bawahnya nih pakai apa nih Mbak? Untuk wadah dari si ininya nih. Ini si dapat tanahnya. beli juga, beli online. Pakai galvanis ya. Oh, udah berbentuk seperti ini ya? Rangkai sendiri di rumah. Oh. Jadi dia bentuknya huruf C gitu loh, huruf C. Kita rangkai sendiri, udah dilengkapi sama bautnya waktu beli. Oke. Dan jadi memang berfungsi sekali ya Mbak, kalau butuh bahan makanan apa pas lagi yang ditanam, memang bisa dipanen langsung dari sini. Oke. Ini kalau boleh tahu emang dari awal pengen punya rumah yang ada kebunnya seperti ini atau gimana tuh Mbak? Iya, pengen punya rumah yang ada kebunnya. Jadi kita mau apa-apa enak kan. Nanam cabe, ada sayur gitu sih, Mas. Oke. Terus juga aku lihat di sini juga ada pandan balinya ya, Mbak ya. Iya. Terus ada itu kembang apa tuh, Mbak? Teko Maria. Teko Maria. Katanya sih Teko Maria bisa lebet kan, tapi ya. Ya, dan ini juga ada akses ya, Mbak, ke sana kemana tuh, Mbak? Itu ke area servis ya, ada sumur. Oh, akses dari sini dia bisa sama masuk. Iya, tangga buat naik ke dak toren kan. Terus kalau yang di sebelah sini ya kita belum bahas nih Mbak, karena tadi langsung fokusnya ke kebun pangan ya. Iya. Ini berarti memang dibikin teras di belakang rumah kah atau gimana ceritanya? Iya, ini teras di belakang rumah. Tadinya gambar aslinya tuh terasnya sampai mentok bangunan itu terasnya kan, tapi karena biar hemat. Oh. Jadi kayak kita kecilin aja deh terasnya biar lebih hemat. Ya udah jadi sampai sini aja. Oke, untuk deckingnya pakai apa nih Mbak? Kayu ulin juga kah? Ulin. Tapi emang kelihatan perbedaan ya ketika kayu ulin ditaruh di outdoor sama di indoor tuh warnanya dia langsung jadi tua warnanya kan. Dan ini juga di bagian atasnya masih ada skylightnya ya Mbak ya untuk di teras ini ya. Biasanya yang dilakukan apa nih Mbak ketika berada di teras ini nih? Kita bisa macam-macam sih Mas, main sama anak di sini. Kalau lagi sensory play sama anak juga di sini. Sering barbekyuan juga kan sama teman-teman, kumpulnya di sini. Iya. Tamu datang juga biasanya kalau teman dekat langsung ngumpul aja di sini, kita pakai gelaran tikar gitu kan, langsung udah di sini aja. Karena emang enak sih ya ketika berada di sini tuh pandangan kita kan luas ya. Iya, terus kena angin juga kan di dalam. Dan itu nanti masih ada ruang-ruang lain lagi, tapi kita masuk lagi dulu aja kali ya Mbak? Iya boleh. Oke, lewat yang mana nih kita? Lewat sini kita masuk. Nah, ini tapi bahas ini sekilas ya Mbak ya? Berarti ini area diningnya ya sebelah sini. Dan diletakkan emang bersebelahan sama dapur ya Mbak ya, biar lebih mudah ya aksesnya. Iya betul. Oke, ini dari kayu jati dari Lampung lagi nggak Mbak? Enggak, ini dapat beli. Kalau mungkin kualitasnya beda ya. Kalau ini kan kayunya perhutani, jadi kayak nggak rawan retak. Kalau ini masih gampang retak gitu Mas. Nih kan
ditambal ya. Oh. Beda oke. secara kualitas tuh ternyata walaupun jatinya tua ternyata beda kalau jati perhutani sama jati rakyat ya namanya kalau ditanam sendiri tuh. Mungkin karena ini ya perawatan selama dia hidupnya sebelum Iya. ditebang itu ya. Oh ternyata pas aku lihat ke atas ini juga ada ini ya Mbak ya? Iya kan ala-ala farmhouse ya. Ah, farmhouse. Jadi pakai balok. Ini gipsum aslinya. Oke, cuma dilapis ini ya, dilapis apa? Takosit. Oke. Dan ternyata pas perhatiin lagi dari tadi ngeliat ke atas, hampir banyak ini ya Mbak, akses-aksesnya tuh kayak yang termasuk akses juga kan gawangan, tapi atasnya dibikin melengkung gini ya. Iya melengkung. Sini dapur. Biasalah korban Pinterest. Dan pintunya juga loh ternyata. Iya pintunya. Ini pintu kemana Mbak? Ke garasi. Oke. Mau masuk tapi agak-agak berontakan, nggak agak sih berontak. Oke. Rapi Mbak. Wow. Lampunya juga tetap banyak. Akses ini ya garasinya Ini luas kan juga. karena temboknya double kan sayang buat dari sini kan dimanfaatin kan jadi storage sepatu kan. Oh, oke. Karena masih Manfaatin. ada space-nya ya di sini. Iya ya. karena kan buat menangin ini kan apa sih arch yang di dinding ini nih mas. Apa? Jadi double dinding. Oh, oke. Arts yang di sini. Iya jadi bawahnya kita manfaatin aja. Ini emang difungsikan untuk naruh pajangan aja ya, Mbak? berarti Iya ya? biar estetik cenah. Weh. Tapi ya sih cakep. Dan ininya juga nggak dibikin yang tajam ya, Mbak? Semua dibikin Iya. halus gini ya. Gambar aslinya tuh setinggi sama ini mas. Cuman aku minta turunin karena kayak tinggi banget. Penghuninya cebol. Mau naro-naronya kan susah kan. Jadi agak diturunin aja deh gitu. Iya sih, ini lumayan tinggi kan. Naruh yang atas ini aja juga ini ya, Mbak ya? Iya udah harus pakai tangga. Nah, kalau untuk dapur, kenapa tiba-tiba ada meja ini nih, Mbak? Meja bar ya istilahnya? Iya meja bar, tapi belum ada kursinya. Oke. Ini untuk pemisah aja sih, sekat gitu. Jadi dikasih aja meja di sini, meja bar. Oke. Materialnya sama kayak top table. Apa nih, Mbak? Pakai apa nih, Mbak? Ini pakai kuadra dari kuadra. Oh, dari Quadra ya. Apa guratannya juga bagus banget nih dia. Oke. Nah, ini area dapurnya, Mbak. Dapur Dominasinya warnanya juga cerah ya, Mbak ya. putih lagi putih. Emang menyesuaikan yang itu ya, Mbak, style pengennya tuh kayak farmhouse gitu Iya, ya. kayak rumahnya Mbak Maya kan. Tahu, kan, tahu, Mas? tahu, Iya. tahu tuh. Jadi referensinya emang rumahnya Mbak Maya. Jadi, mau deh punya dapur kayak gitu. Bener-bener emang menginspirasi juga sih. Farmhouse gitu. Keren, keren, keren. Nah, ini di sini ada kompornya lengkap ya, Mbak ya. Sinknya semua, dan ada perpaduan warna goldnya ya dari si keran. Iya. Ya kayak karena ini kan dapurnya kan gabung ya semi terbuka ya, open space lah. Jadi kita pakai ini yang daya sedotnya yang lumayan kuat biar kalau kita masak ikan asin kan, masak nyambel terasi itu nggak kecium, terlalu nggak kemana-mana. Oke. Oh iya, Mbak, sama aku pengen nanya, ini emang bagian sini full dibikin storage ya, Mbak ya ceritanya? Iya. Oke, karena emang buat naruh-naruh kah atau gimana? Iya, simpan-simpan barang, simpan-simpan bahan makan. Cuma kayaknya kalau dibikin di sini juga terlalu banyak, jadi menghemat juga kan, Mas? Iya. Jadi dibikin ambalan dulu aja. Kalau sekiranya nanti ke depannya butuh, Baru bisa bisa dibikin. ditambahin. Ya menghemat budget dan mungkin nggak terlalu terkesan penuh ya, Mbak ya, Iya. karena storage semua gitu ya. Bener. Terus ternyata di sini ada skylight-nya ya, Mbak? Iya, tapi sudah kotor, belum dibersihkan. Nah, kita lanjut nih, Mbak. Ini ada ruangan laundry. Laundry, terus pintunya nih, Mas. Nah, Apa nih namanya ya? iya bener sih, farmhouse sih ya. Iya. Karena Sengaja dibikin dua gini ditutup ya. tapi kebuka gitu kan. Biar anak-anak nggak ke belakang tapi tetap dapat cahaya, dapat udara. Jadi kita bikin di sini pintunya Modelan kayak gini ya, Iya. Mbak, yang bawahnya bisa ditutup. pintu-pintu jadul zaman dulu, orang zaman dulu kan gini ya pintunya ya. Tapi bagus loh ini, Mbak. Wah, memperkuat kesan farmhouse sih jadinya. Tuh kan langsung aku kebayang kayak scene di film-film gitu kan, lagi buka pintu set gitu kan yang atasnya itu. Berarti ini area servisnya di sini ya, Mbak. Tiba-tiba ada warna hijau. Iya, Gimana karena nih, Mbak, ceritanya? suami aku suka warna hijau, jadi kita pakai warna hijau. Oke, tapi tidak di semua ruang ya, Mbak ya? Enggak. Oke, ada warna hijaunya dan ini emang area untuk
laundry semua di sini, jemur juga di sini ya Mbak ya? Iya, jemur. Dan ini memang dibikin terbuka. Oke. Tapi kedepannya pengen dibikin kanopi yang bisa. Oh, yang pakai remote tuh ya. Oke, ada lagi mungkin Mbak kalau area sini? Ini sih Mas, ini kita DIY ya, apa sih wastafelnya pakai sisa kuadra dari dapur kan. Kita bikin wastafel di sini, jadi cuci-cuci keset tuh enak, kita nggak jongkok-jongkok kan. Iya, di sini langsung kita cuci-cuci. Oke, kita geser lagi ke ruangan selanjutnya. Ayo. Nah ini apa nih Mbak? Ada. Nggak usah ya. Oh, gudang sih. Oh ini gudang, oke. Ini gudangnya gudang banget. Oh ini gudang banget teman-teman. Jadi cukup tahu aja ini gudang ya. Ini gudang pakai apa nih? Bandor ya. Pakai bandor. Cuman emang lagi berantakan sekali ya Mbak ya. Bagaimana gudang mestinya. Jadi kita lanjut ke ruangan lain. Boleh. Ternyata di sini juga jadi dindingnya jadi foto untuk keluarga ya Mbak ya. Gallery wall. Tadinya kan niatnya pengen pakai yang zaman now itu loh Mas, yang kita bingkai itu fotonya kecil, ya kan. Cuman tapi setiap event kayak kita foto nikah, foto newborn itu kan selalu dapet cetakan bingkai dari vendornya kan. Jadi kayak udahlah kita manfaatin aja daripada bikin lagi, terus lagi, nggak beli lagi. Terus untuk apa juga kan? Nah, udah ditaruh sini aja, dikreasikan ya Mbak ya. Dan ternyata di pojok sini ada 2 ruangan ya Mbak ya. Iya. Ini apa nih, kamar kayaknya? Ini kamar tamu, karena kan anak-anak kan masih tidur sama-sama, belum berani tidur sendiri. Jadi ini masih jadi kamar tamu. Kamar tamu. Nah yang sini? Kamar mandi. Ini kamar mandinya. Ngikutin Mbak Maya lagi. Oke. Pakai ini kan subway ya. Subway tapi yang hijaunya agak kemin gitu ya. Iya, hijau. Iya, biar lebih berwarna aja kan. Di luar udah putih-putih, pengen kamar mandi yang pop up gitu kan. Iya, lebih. biar nggak terlalu sama gitu ya. Dan natnya pun juga diwarnanya yang kuning vanilla, gitu ya, vanilla gitu ya. Oke, ini ruangan kamar mandinya ukuran berapa Mbak? 2,5 kali 3 meteran ya. 2,5 kali 3 meteran. Dan dipisah ya, sini area shower. Padu padan warna kayak gini dari Manning Room atau dari arsitek kemarin? Nah, ini terinspirasi dari Mbak Maya juga ini. Oh gitu. Iya kan, Serang tuh dibilang kota yang nggak kota amat. Terus waktu itu lagi bangun rumah tuh kan lagi hamil. Mobilitas kan susah karena kita mau pergi-pergi. Jadi modal Instagram aja, nyontek-nyontek aja. Oke, oh gitu teman-teman caranya. Oke. Kita keluar. Boleh kita lanjut ke sini, Mbak? Boleh. Ini kamar tamu ya. Oke. Kita masuk. Oh, wah. Jadi ada satu dinding yang langsung dikasih aksen di sebelah situ. Iya, hijau lagi. Hijau lagi. Oke, nah ini untuk lantainya juga aku lihat dibedain ya, Mbak ya, yang di kamar sini ya. Kan tadinya mau pakai SPC itu tapi kayaknya perawatannya agak agak lebih repot. Udahlah pakai granit aja. Granit aja. Jadi lebih perawatannya lebih mudah gitu ya. Iya, terus tapi tetap masih dapat kayu-kayunya gitu kan. Sekarang apa aja kan ada kan ya. Betul. Juga masih ada jendela yang mengarah ke area belakang tadi ya, Mbak ya? Iya, betul. Kesan farmhouse-nya dapat sih emang. Terus untuk furnitur juga ini apakah dari jati yang sama juga Mbak atau enggak? Enggak, ini tuh dari rumah yang lama ya. Kan dulu kita masih ngekos tuh. Biar cepet aja lah yang ada di toko waktu itu kan. Oke. Terus ini juga ada satu ruangan ya Mbak ya? Boleh, tapi ini ruangan main. Oh, ruangan main. Boleh kita kalau mau masuk boleh, nggak apa-apa masuk. Tuh mainan. Oh. Sudah penuh dengan vandalisme ya. Dioret-oret di mana-mana jadi kanvas lukis. Oh, jadi memang disediain satu, mumpung anak-anak masih kecil semua ya? Iya, jadinya kan karena ini tadinya kan untuk kamar anak ya, cuman karena anaknya belum mau tidur sendiri, jadi ya udah mainannya mereka yang taruh sini. Semuanya taruh sini. Sama ini PC suamiku suka main game ya. Oh oke. Makanya pakai yang PC yang casingnya yang juga tinggi nih. Iya, si paling gaming lah. Si paling gaming. Tadinya kan ini harusnya di kamar, cuman ternyata kalau anak-anak mau tidur kan dia main game tuh nggak bisa. Oh. Anaknya jadi nggak tidur. Jadi malah ikutan main. Iya, jadi ditaruh sini dulu. Pindahkan nanti kalau anaknya udah bisa tidur, mungkin bisa ditaruh di kamar. Baiklah.
Baiklah tuh sebagai solusi buat teman-teman yang suaminya juga hobi gaming. Oke Mbak, boleh kita ke situ Mbak? Wah, lagi-lagi kita berada di ruangan ini yang bisa melihat taman nih. Ini menurutku kayak ini salah satu focal point yang terbaiknya ya Mbak ya dari rumah ini ya. Iya. Nah, ini kita nyambung ke mana ceritanya kalau ini Mbak? Ini area untuk sholat ya, musola. Oh, yang kita lihat dari depan tadi ya? Iya, yang kita lihat dari depan tadi. Wah, enak banget dan masih sangat lega ya Mbak ini ya? Iya, cukup kalau ada acara keluarga ya bisa sholat di sini, bisa berjamaah di sini, cukup. Pas kiblatnya madep ke sana kah Mbak? Agak serong sedikit. Jadi kita mau bikin mihrab tuh bingung ya kalau. Jadi ya udahlah dipolosin aja karena kan agak miring sedikit gitu. Jadi iya jadi ngebikinnya juga agak susah jadinya. Iya kan, ya udah. jadi ya udahlah kayak gini aja. Oke. Terus ini juga aku lihat ada lemari, Mbak. Iya, ini untuk simpan alat sholat. Ini sih niatnya untuk robot vakum, cuman udah disiapin tempat. belum. Nih, jadi nanti si robotnya keluarnya dari sini nih, Mas. Makanya dia ada lubangannya di sini. Iya, untuk si robot vakum itu. Oke. Ya sih, ini juga bisa dibukanya dua arah. Iya, bisa dua arah. Jadi kan kita kalau mau buang air tangki kotor apa gampang. Dan emang si jendela ini, kan sini jendela, sini ternyata juga disambungin jendela juga ya Mbak ya? Iya, kaca. Oke Mbak, nah ini ceritanya apa nih Mbak? Ruangan. Ini kamar utama. Ini luas sekali, luas ukurannya berapa ini Mbak? 5 kali 5 meter ya, tapi sama area Walk-in closet? Iya. Oh 5 kali 5 meter terpisah sama yang sini ya. Nah, ini juga langsung kelihatan ada satu chandeliernya ya Mbak ya, memperkuat kesan ini ya, rumah farmhouse-nya. Di atasnya ternyata ini plafonnya juga dibikin bertingkat Mbak. Iya, biar farmhouse itu. Farmhouse, si paling farmhouse. Si paling farmhouse, tapi bagus sih Mbak, maksudnya jadi point of view yang unik juga kan, karena dibikinnya bertingkat seperti ini. Oke, terus di sini berarti ada satu kasur Sama extra bed. Anak aku kan tidurnya masih ikut bareng. tidur di sini. Biar minimal jatuh nggak tinggi-tinggi kan, jadi di lantai aja. Lantai aja. Itu sebenarnya tuh apa ya? Hidden door ya? Oh ini? Iya, tapi lagi ada kasur. Oh ya udah. Tapi kelihatan berarti emang ini bisa dibuka tutup gitu ya Mbak ya? Iya, pintu ada dua kanan kiri. Oke. Nah, sebelah sini ada apa nih Mbak? Ini pintu bentuknya lagi-lagi arch lagi. Iya, ada archnya di atas. Iya. Oke. Korban Pinterest pokoknya Mas. Ini bikinnya lumayan susah dong Mbak pas minta ke vendor ya Mbak? Iya, kata dia sih kalau pakai aluminium nggak bisa ya, tapi diusahakan katanya. Alhamdulillah sih dapet. Bisa. Iya sih, melengkung itu rapi. Oke. Nah, di luar sini area apa ceritanya Mbak? Teras. Buat santai-santai. Oke. Tapi sebenarnya jarang diakses ke sini. Kayaknya lebih seringnya di teras itu ya? Iya, teras belakang. Ini pakai batu curi, cuman disusunnya beda kan. Kalau di depan kan bata. Oh iya. Random gitu. Ini lebih ke disusunnya. random ya, Iya. untuk nyusunnya ya. Oke. Dan ini kalau yang sebelah sini akses yang ke depan tadi. Iya betul. Jadi bisa parkir mobil di sini. Jadi kita kalau beli tanaman-tanaman juga bisa langsung ke sini. Dan ini nyambung ke yang taman tadi. Aku baru ngeh juga Mbak, ternyata di bagian sininya emang sengaja ada pola ini ya Mbak. Jadi di tengah-tengah jalan dibikin ada Tali air. Tali airnya ya. Oke. Yang sebelah sini juga jendela-jendela yang dari kayu. Kayu jati lagi, tadi. iya. Nah yang sebelah sini apa nih Mbak ceritanya? Ini meja komputer tadi buat. Oh, tadinya di sini. Tadinya di sini, cuman kan ya itu kan kalau anak-anak tidur jadinya nggak tidur. Oke. Malah nonton bapaknya. Oke. Nah kita ke sini. Iya, boleh masuk ya. Emang pintunya juga dibikin agak-agak kamuflase ya Mbak yang sini Iya, ya? putih-putih. Putih-putih. Wah, ini area Putih-putih lagi. Walk-in closetnya putih-putih. Wah, ini pertanyaanku nih Mbak yang sering kutanyakan juga. Ini dari lemari sebanyak ini kayaknya porsi dining room nih yang banyak nih. Iya benar. Oke, gimana ceritanya Mbak? Lagi-lagi kan pengen farmhouse tadi Mas, jadi tipenya sama kan. Ini yang ada listnya, lemari ada listnya, gini-gini lagi. Oh ini ada satu ruang yang ke kamar mandi kayaknya ya. Betul. Tapi kita bahas yang ini dulu nih Mbak. Oh boleh. Oh ini yang tadi dibilang ya pintu Iya. kamuflase. Berarti ini yang pintu yang kamuflase yang tadi ya Mbak ya? Iya, jadi ini kayak sebaliknya gitu. Ada kaca kalau lagi fit check. Oke baiklah, lagi fit check. Di sini kita ngaca.
Dan ini arah bukanya ke depan situ Ke ya. depan, iya. Jadi kita nggak praktekin karena ada kasur yang di depan teman-teman. Terus yang sebelah sini yang Kamar mandi. kamar Ini mandi. kalau yang tadi kan pakai cermin. Ini pakai apa Bluetooth sih? glass Iya, ya. Bluetooth glass. Oke, jadi nggak langsung kelihatan juga siapa yang di Iya. dalam. Oh, Kamar wow. mandinya beda. Wih, ini warnanya beda sih Mbak. Ya, ini lebih ke terakota oranye gitu ya. Ini tuh pengen warnanya apa sih, gradasi gitu loh Mas, kayak yang di Pinterest itu. Cuman gagal dapet warnanya, ternyata terlalu kontras. Harusnya kan yang mirip banget, cuman jadinya kayak gini, kayak Tetris ya malah. Ini apa sih Mbak? Ini keramik kan? Keramik biasa atau apa? Iya, keramik 10x10. Oh, emang kecil-kecil gini dia dan emang Iya. agak bertekstur gini ya. Bergelombang ya. Oke. Cuman menariknya di sini ternyata ada buat duduk ya Mbak. Iya, buat kalau kita gosok-gosok luluran kan di sini Bisa sambil di sini. sambil duduk. Oke, sini area kloset dan wastafelnya di depan Iya, sini. Ya. wastafel. Ini kalau untuk saniternya emang aku perhatiin banyak sekali yang warnanya gold ya Mbak ya. Kamar mandi sini gold, kamar mandi yang luar tadi Enggak. black. Oke, berarti sudah semua ruangan ya? Iya, sudah selesai. Oke, kita habis ini ngobrol-ngobrol nanyain budgetnya ya Mbak ya? Boleh. Oke. Nah teman-teman, sekarang kita udah duduk bareng, berarti saatnya kita closing nih Mbak. Wah, beneran aku baru merasakan duduk di sini melihat itu tuh enak banget ternyata Mbak. Hijau-hijau. Wah, hijau-hijau. Lagi anak kota kan? Bener sih. Nah, aku boleh tahu nggak Mbak, untuk membangun rumah ini tadi kan pakai arsitek juga, pakai kontraktor juga ya Mbak ya? Iya. Itu menghabiskan biaya berapa Mbak? Kan kalau untuk bangun tuh aku ulin sama sanitary sama granit itu kepisah ya dari RAB kontraktor. Jadi kalau di kontraktorku itu bangun rumah ini di 1,25-an. 1,25. Gambar arsiteknya tuh di 20-an. Oh, Kita 20-an. gambar rumah sama ya apa? Denah ya segala macam. Pokoknya gambar rumah arsiteknya itu deh. Sampai jadi 20-an gambar aja. kerjanya gitu Iya, ya. itu 20. Teman-teman tuh udah kebayangkan. Nah, kalau untuk proses bangunnya Mbak, Kita di setahun 2 bulan. setahun 2 bulan. Berarti 14 bulanan ya 14 bangunnya bulan. itu. Tuh. Tapi memang mungkin prosesnya lumayan lama karena mengejar biar rapi gitu kali ya Mbak. Iya. ya. Tapi pas udah jadi gimana Mbak? Udah puas kah atau kayak Puas. masih ada project selanjutnya nih rumahnya diginiin? Sejauh ini sih puas ya, cuman karena pakai kontraktor itu tadi jadi kan ada garansi Mas, enak kayak di ini kan masih ada retak-retak rambut itu kita bisa klaim garansi. Ini kan masih ada beberapa tuh dibenerin retak-retakannya. Oke, iya sih Jadi itu pokoknya ada pakai- plus minusnya iya, gitu pakai ya Mbak. ya? kontraktor enaknya itu. Oke. Dan kalau dari teman-teman ada yang masih pengen nanya-nanya detail tentang rumahnya, boleh ke Instagramnya apa tuh Mbak? Ke Rayana House. Oke. Silahkan mampir. Silahkan mampir, silahkan di follow dan tanya-tanya lengkap aja di situ ya. Boleh. Oke, kalau dari kita ya udah cukup sekian. Terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa follow Instagram kita Wicakson Miftah Jannah, TikTok Wicak Miftah juga, dan TikTok Inspiraums. Ada juga Instagram Inspiraums sih. Oke, dadah. Thank you udah nonton. Yang di sebelah situ. Iya, hijau lagi. Hijau lagi. Halo. Halo, Nono. Rumah. Tapi masih nyambung sih. Ya 11, sini 5. 5. Oke. Kayak. Belum sama yang situ kan Mbak, yang di dalamnya belum kan?